bahwa dengan setiap hari mengikuti Ekaristi itu menguduskan dia untuk bisa bersatu dengan Yesus. Kalimat itu yang membuat saya melakukan kegiatan saya sehari-hari. Kalimat yang paling berkesan di film To The Top itu pada waktu Frasati mau mengajak Gabriel, teman yang baru itu, untuk berdoa untuk ke gereja, untuk Ekaristi. Tapi Gabriel menolak dan teman-temannya bilang, emang kamu yakin dia datang? Frasati bilang, saya yakin dia akan datang. Nah itu yang paling berkesan. Jadi menurut aku, kalau kita udah cinta Tuhan, cinta Ekaristi, pasti kita akan datang untuk ke gereja. Hadiah yang paling indah yang diterima adalah mengikuti Ekaristi setiap hari. Itu menurut saya paling berkesan karena saya sendiri belum bisa seperti Prasati yang bisa mengikuti Ekaristi setiap hari. Di mana dia di situ juga belajar dari teman-teman Yesuit maupun Dominikan bahwa dengan mengikuti Ekaristi dia juga belajar tentang keindahan dan belajar tentang hak istimewa dalam melayani orang miskin. Karakter Giorgio Frassati yang sangat menginspirasi adalah beramal kasih. Sebegitu besar pengorbanan dia membantu orang-orang miskin, peduli kepada orang yang menderita. Dia rela memberikan apapun yang dia punya, harta pribadinya yang dia punya, untuk kepentingan. Bagaimana iman Giorgio Frassati? Dia dalam setiap tindakannya selalu mengingatkan teman-temannya pentingnya beriman kepada Yesus dan dengan cara memperlihatkan kasih terhadap teman-temannya. Dia selalu berdoa dan mengikuti Ekaristi setiap hari. Dan dia selalu orangnya rendah hati, tidak egois, dan tidak mementingkan diri sendiri. Verso L'Alto. Kalimat yang paling berkesan dari Santo Pier Giorgio Frassati adalah, dia bilang begini, cara menggunakan waktu yang berharga yang Tuhan berikan adalah harusnya seperti orang mendaki gunung. Yaitu apa? Cara yang membuat kita kuat, cara yang membentuk karakter kita, dan yang terutama mengangkat hati kita kepada yang maha tinggi. Itu kalimat yang sangat menginspirasi saya. Verso L'Alto. Iman tanpa karya adalah mati. Terus dia bilang lagi, kita harus bertindak sekarang. Kalimat itu mengingatkan kepada salah satu surat Katolik yang ditulis oleh Santo Yakobus, bahwa kita tidak hanya bisa berdoa, tetapi juga kita harus aktif. Artinya kontemplasi aktif. Dalam kehidupannya, Santo Pier Giorgio Frassati dalam film itu, dia sering mengunjungi orang miskin dan sakit bersama dengan Conference of Saint Vincent de Paul bersama teman-temannya. Dan menurutku kegiatan ini sangat berkesan. Dia tidak hanya berdoa, tapi dia juga berbuat. Dia selalu memperkenalkan Yesus. Dia tidak menceritakan dirinya sendiri, ego. Dia menghilangkan egonya. Dia melayani, tidak mengajak teman-temannya. Dia lakukan sendiri. Bahkan dia menderita pun dia menceritakan kekuatan bersama Yesus. Jadi karakter dia betul-betul membuka hati untuk Yesus, ya. Dan mengenalkan Yesus kepada kelompok tanpa membebani. Yang dia lakukan dia melakukan dengan sendiri. Dia orang yang humble ya. Dia orang kaya, orang mampu,
tapi dia mau membantu temannya, walaupun dia tuh juga hanya itu yang dia punya satu-satunya, seperti mantalnya, seperti sepatunya, tapi dia mau membantu orang lain. Juga waktu dia ngambil bunga di rumahnya untuk anak yang meninggal, dia sangat dekat. Orang yang sangat humble, orang yang penuh dengan kebaikan, orang yang penuh dengan kerendah hati, orang yang tidak sungkan untuk menolong siapapun. Sebagai bukti dari pertama dia ditelepon temannya bahwa ada orang asing tidak punya mantel, dia langsung bilang, saya punya, tidak usah khawatir, saya pasti ada. Dan dengan gerak cepat dia langsung menyatakan seperti itu. Itu membuat saya sangat terkesan. Kenapa ada orang sebaik itu? Beramal kasih, sungguh besar pengorbanan dia kepada orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, yang menderita, yang tertindas, yang kurang diperhatikan. Dia rela memberikan harta pribadinya untuk kepentingan orang-orang yang ditolongnya. Sebagai orang muda, berpendidikan dan cukup berada di zamannya, tapi mau berbagi dengan teman-teman, orang-orang susah, orang-orang yang membutuhkan bantuan, terutama untuk mengajak orang-orang muda untuk selalu dekat dengan Tuhan. Semoga ini semua menjadi patron dalam hidupku, juga teman-teman tentunya. Selamat menjadi santo dan jadi patron buat kami semua. Orangnya yang sifatnya rendah hati, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, dan itu menginspirasi aku untuk aku hidup seperti itu. Berani dan bebas. Rupanya dia juga terinspirasi oleh Friar Jerome Savonarola. Jadi rupanya kalau kita meneladani nama santo pelindung kita, kita pun harus mengambil karakter yang baik dari santo itu. Itulah Frassati, dia mengagumi Jerome Savonarola yang berani dan bebas, dan akhirnya dia bisa melakukan yang berani itu dan bebas dari kelekatan-kelekatan dunia. Itu adalah seseorang, kalau menurut aku, seseorang yang dia melakukan semua kegiatannya tidak dibuat-buat. Jadi kalau aku melihat bahwa kalau kita lihat orang suci itu kayaknya semua suci, semuanya dilakukan di dalam gereja. Tapi Santo Frassati ini menginspirasiku bahwa dalam kegiatan sehari-hari dia juga menampakkan kekudusan dan kegembiraan. Itu adalah bukan sesuatu dua hal yang tabu. Justru dalam kegembiraannya, dalam sukacitanya, dia melakukan spiritualitas yang radikal. Dia tidak hanya melakukannya sendiri, tapi dia juga ngajak teman-temannya. Teman-temannya nggak mau ikut misa, ya kamu harus misa dulu gitu. Dia ajak waktu itu temennya ada yang dari Sisilia ya, kayaknya dia nggak mau ikut. Lalu kemudian dia ajak. Jadi dalam doanya dia itu bersukacita. Jadi itu adalah salah satu karakter yang paling menarik, paling menginspirasi aku. Bahwa apa yang memotivasi saya dan kalimat yang sangat berarti bagi saya itu hanya bisa saya alami jika saya hidup bersama komunitas. Jadi komunitas tempat saya untuk sekolah, memperkuat iman saya, belajar untuk menahan diri, dan untuk selalu dekat dengan teman-teman saya, berbagi kasih. Kita harus tetap juga rajin ke gereja, rajin ekaristi, karena itu tiket kita tuh muncul. Jadi meskipun sebisa mungkin saya akan bergerak setiap hari untuk pagi, dan itu semoga
dia pantang hidup bermewah-mewah. Kemudian dia melakukan amal baktinya itu tanpa pamrih. Dan yang terutama dia menyelamatkan jiwa teman-temannya dengan mengajak retret, kehidupan rohani diperdalam, berdoa rosario setiap hari, mengikuti ekaristi setiap hari jika bisa. Keteladanannya dalam berdoa rosario hampir setiap hari, di mana dia selalu ada kesempatan, dan yang itu masih belum bisa saya lakukan. Itu komitmen saya ingin selalu bisa berrosario setiap hari seperti Giorgio Frassati. Dia berdoa rosario setiap hari, dan itu ingin aku komitmen aku untuk berdoa setiap hari rosario. Mudah-mudahan aku bisa melaksanakannya dengan berdoa rosario setiap hari, meneladani Giorgio Frassati. Hi, we give thanks to the Lord Jesus Christ because of Saint Pier Giorgio Frassati. Give us strength and capability to follow the footpaths of Saint Giorgio. Amen. Nilai keberanian dan kebebasan sebagai pewarta. Susah, tapi Santo Frassati, Santo Pier Giorgio Frassati sudah memberi teladan, yaitu dengan menghayati setiap perayaan Ekaristi. Dengan menghayati setiap Ekaristi, saya yakin Tuhan yang memampukan saya untuk menjadi berani dan bebas dalam menjadi pewarta Kristus. Verso Lato. Itu benar-benar tercermin ketika aku mengikuti kanonisasi Santo Pier Giorgio Frassati tanggal 7 September yang lalu di Vatikan. Di situ tergambar bagaimana teladannya dia itu benar-benar terpancar dari kontemplasi aktifnya dia yang kemudian diteladani oleh banyak orang-orang muda di sana. Jadi dia tidak hanya menyelaraskan kehidupan yang penuh dengan doa, tapi juga dengan aksinya dia. Jadi saya ingin melakukan aksi-aksi lebih baik lagi untuk orang-orang di sekitar saya, melakukan perbuatan yang lebih baik lagi buat orang-orang di sekitar saya. Di samping juga tetap berdoa rosario dan ekaristi setiap hari. Verso Lato.